Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Winarni, saya dari kelompok 2. Kali ini mau membahas tinjauan kembali jurnal yang berjudul Penerapan International Financial Reporting Standard atau IFRS pada struktur pembiayaan perusahaan di berbagai negara berkembang. Adapun latar belakang masalahnya adalah beberapa studi penelitian mengidentifikasi bahwa karakteristik negara mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Kemudian sejak Rajan and Singles tahun 1995 dan La Porta et al. 1998 telah mengamati bahwa faktor negara mempengaruhi struktur pemodalan dan kinerja keuangan. Di negara berkembang, faktor negara sangat mempengaruhi pada pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. Sementara di negara maju, faktor negara tidak begitu berpengaruh pada struktur permodalan. Sedangkan di negara yang perlindungan terhadap kreditor atau investor yang baik, maka perusahaan dapat menyusun modalnya dengan penawaran untuk pembiayaan lain, menarik investor baru. Dalam hal ini, kualitas informasi sangat diperlukan. Satu langkah yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan kredit dan pasar modal adalah mengadaptasi modal akuntansi negara mereka dengan standar nasional yang berlaku umum internasional, yaitu International Financial Reporting System atau IFRS. Pentingnya mengadopsi IFRS adalah peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan yang menonjol, yang mengidentifikasi evolusi yang signifikan dari standar transparansi negara-negara yang mematuhi standar internasional dan menghasilkan dampak yang lebih besar pada pasar modal dan perekonomian dengan karakter seperti perlindungan investor yang lebih besar. Dalam hal ini, IFRS menimbulkan kecenderungan meningkatkan kualitas informasi dan pada akhirnya akan menambah kepercayaan investor. Artinya, jika kepatuhan karakteristik terhadap suatu negara berpengaruh signifikan terhadap kemudahan perusahaan memperoleh akses kredit dan pilihan pembiayaan bank atau pembiayaan dari investor untuk investasi dan modal kerja. Tujuan utama makalah ini adalah untuk memverifikasi apakah penerapan IFRS di berbagai negara berpengaruh pada keputusan pendanaan perusahaan. Selanjutnya itu adalah metode yang dipakai. Yang pertama ada sampel terdiri dari H1, H1A, dan H1B. H1 itu karakteristik negara atau wilayah mempengaruhi struktur modal perusahaan yang mempengaruhi keputusan resmi. Lalu adalah H1A, yaitu adopsi IFRS oleh negara berdampak positif pada leverage perusahaan, mengingat kemudahannya akses kredit dan peningkatan kualitas informasi bagi kreditor dibandingkan dengan perusahaan dalam negara ketika adopsi tidak hadir. Lalu ada H1B, adopsi IFRS oleh negara berdampak negatif pada leverage perusahaan, mengingat kemudahannya akses pembiayaan oleh investor lain dan peningkatan kualitas informasi bagi investor. Metode selanjutnya adalah pemilihan variabel. Untuk mengembangkan pengujian empiris, variabel independen atau hasil yang digunakan secara individual mengacu pada persentase investasi yang didanai oleh bank umum dan persentase modal kerja yang didanai oleh agen keuangan yang sama. Lalu ada permodelan
bertingkat, yaitu model multilevel memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis heterogenitas individu antar kelompok di mana individu tersebut berada, memungkinkan spesifikasi efek acak di setiap tingkat analisis. Ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada model nul. Bisa dilihat di tabel 2 yang menunjukkan adanya karakteristik perusahaan dari waktu ke waktu. Dari tabel tersebut terdapat 8% dari total varian dalam pilihan hutang melalui bank itu terkait dengan karakteristik negara tempat perusahaan itu berada. Sedangkan ada 3% itu terkait dengan karakteristik di wilayah dalam negara tempat kantor perusahaan itu berada. Jika dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja bank, perilaku ini akan terus berlanjut sehingga akan ada peningkatan karakteristik di setiap daerah. Yang kedua itu ada model penyadapan acak dan model lereng acak. Itu bisa dilihat di tabel 3 dan 4 yang menunjukkan estimasi dari kedua model tersebut untuk menguji H1A dan H1B. Hasil analisis tabel 3 ini menunjukkan perbedaan estimasi menggunakan hutang karena model kerja dan hutang ini digunakan untuk kepentingan investasi. Saat karakteristik perusahaan itu dianalisis, ada hubungan positif perusahaan itu dapat diverifikasi antara variabel ukuran dan hutang. Karena perusahaan besar itu cenderung memiliki sumber daya yang lebih nyata sebagai jaminan hutang dan kebangkrutan yang lebih rendah. Menurut Moro dan Fink tahun 2013 dan Cheney et al. Mengidentifikasi bahwa ukuran perusahaan itu adalah faktor terpenting penjatahan kredit bagi bank. Sedangkan tabel keempat itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan model penyadapan acak sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tujuan dari artikel ini sendiri untuk memverifikasi apakah adopsi IFRS di berbagai negara berdampak positif terhadap akses perusahaan ke kredit menggunakan pemodelan multilevel. Kontribusi pertamanya mengacu pada perkiraan pengaruh perusahaan, negara, dan wilayah global pada modal investasi dan modal kerja yang didanai oleh bank umum. Jika efek negara ini lebih kuat, maka perlu dilihat lebih dekat dampak perbedaannya antara negara untuk menyusun presentasi modal investasi dan modal kerjanya. Sebaliknya, jika perbedaan antara perusahaan berdampak lebih besar, maka fokus pada manajemen strategisnya. Kontribusi kedua dari penelitian ini adalah upaya untuk menambahkan variabel prediksi di perusahaan dan negara level. Dimasukkannya variabel penjelas pada level 1 yaitu firma dan level 2 yaitu negara memungkinkan peneliti untuk memverifikasi hubungan antara adopsi IFRS dan pengaruh perusahaannya. Dampak negatif dari penerapan IFRS pada hutang diamati yang mungkin terkait dengan kemudahan pembiayaan melalui sumber pembiayaan lain seperti rekan baru atau penawaran saham baru. Selanjutnya yaitu sarannya untuk kepentingan penelitian di masa mendatang disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam khususnya terkait dengan skala kecil dan perusahaan menengah untuk memverifikasi efek penerapan kebijakan ini di perusahaan dengan akses terbatas ke pasar saham. Terus variabel prediksi lainnya di perusahaan atau tingkat negara juga dapat dimasukkan dalam pemodelan untuk memungkinkan penelitian dan pembuat keputusan menentukan strategi baru dalam pembiayaan perusahaan, mengubah periode analisis dan bahkan memperluas interval menjadi tahun-tahun sebelumnya dapat mendukung pemahaman yang lebih dalam
tentang mekanisme yang mengatur struktur pembiayaan perusahaan di negara berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.